Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Farul Abdul Rashid, NIM 256004707, kelas RPLC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis produk komponen penyaring udara ruang steril, yaitu Clean Room HEPA Filter. Berikut visual dari eh, komponen yang akan dianalisa. Ini penyaring udara steril. Di bagian cover, suir diffuser, di bagian HEPA filter, dan ini bagian rangka. Sedikit kita akan menjelaskan mengenai definisinya. Penyaring udara steril atau clean room HEPA filter, atau bisa kita sebut HEPA filter. Ini modul mekanis yang dirancang khusus untuk menampung dan mengamankan dan menjaga filter HEPA High Efficiency Particulate Air atau ULPA di dalam sistem tata udara HVAC pada ruang bersih clean room. Jadi secara teknis dalam rekayasa mekanik dan sistem aliran fluida, sebuah HEPA filter housing umumnya terdiri dari beberapa komponen terintegrasi, yaitu casing bodi utama, biasanya difabrikasi menggunakan stainless steel atau plat baja galvanis yang dilapisi powder coating yang harus uh, tahan terhadap korosi, tekanan udara, dan bahan kimia saat digunakan proses dekontaminasi. Yang kedua, filter elemen ini bagian yang paling penting, media penyaring utama yang terbuat dari serat kaca mikroskopis. Dalam analisa ini, saya bagi komponen menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Berikut adalah deskripsi teknis dari dua komponen yang akan dianalisis. Satu, swirl diffuser, ini bagian logam. Swirl diffuser ini di ruang steril atau di clean room eh, berdimensi 610 kali 610 mili berfungsi untuk mendistribusikan udara bertekanan secara merata ke seluruh ruangan. Penggunaannya harus memenuhi standar HPAC yang ketat seperti ISO dan beberapa kriteria utama sebagai berikut: tahan tekanan udara, anti korosi, anti karat, tahan cairan kimia, dan ringan ringan namun kuat. Yang kedua, ini HEPA filter, bagian non-logam komposit. Filter HEPA adalah saringan udara mekanis yang terbuat dari jalinan serat kaca atau fiberglass halus atau polimer sintetis. Serat ini disusun secara acak membentuk labirin mikroskopis yang mampu menyaring setidaknya 99,97% partikel kecil hingga ukuran 0,3 mikrometer di udara. Beberapa kriteria utama sebagai berikut: filtrasi rapat, serat pori harus sangat kecil, mampu menahan tekanan udara, tidak mudah sobek. Analisis pertama ini untuk komponen satu, swirl diffuser. Untuk tahapan pertamanya ada translasi. Ini kita buat persyaratan desain untuk swirl diffuser. Fungsinya untuk mendistribusikan udara bertekanan. Kendalanya ini harus tahan tekanan udara, anti korosi, anti karat, tahan cairan kimia, ringan namun kuat. Tujuannya meminimalkan biaya material dan meminimalkan bobot untuk mengurangi beban struktur langit-langit atau shading grid. Variabel bebasnya pemilihan material bebas. Pemilihan material. Terus lanjut ke tahap 2 yaitu penyaringan. Kita ambil diagram ASBI yang melibatkan sifat mekanis dikombinasi dengan batasan lingkungan. Kelompok material seperti kayu, polimer standar, dan logam korosif, baja karbon tanpa pelapis ini langsung dieliminasi. Tahap tiganya ini kita berdasarkan ranking, ini kita cek untuk elemen struktural tipis seperti swirl diffuser yang menerima beban tekuk dari tekanan udara, indeks material yang digunakan untuk meminimalkan massa pada kekuatan tertentu. Rumusnya M1 pangkat setengah bagi rho.
Dan jika tujuannya untuk meminimalkan biaya untuk kekakuan tertentu, ini untuk RO-nya kini kalikan dengan cm, biaya per satuan massa. Jadi kalau kita lihat, ambil garis dari E pangkat setengah per RO, kita ambil garisnya dan kita coba geser ke arah yang lebih tinggi dan kita ambil garis untuk density-nya. Jadi kemungkinan untuk potensinya ada di sebelah sini. Jadi berikut analisis posisi kandidat stainless steel. Yang pertama, pada posisi di diagram ASBI memiliki modulus yang sangat tinggi, 190 sampai 200 GPa, tetapi juga memiliki massa jenis tinggi dan biaya tinggi. Yang kedua, aluminium paduan, posisi di diagram ASBI berada pada posisi optimal, yaitu indeks E pangkat setengah per dan kerapatan rendah. Jadi biasanya aluminium biasanya jauh lebih rendah dibanding stainless steel. Aluminium sangat ringan, mengurangi beban sealing grid, tapi uh, harus dengan tambahan proses anodizing. Jadi pelapisan anodize ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan untuk ketahanan korosi. Jadi kesimpulannya, rekomendasi pemilihan untuk solder diffuser ini anodized aluminium. Kita lihat berdasarkan optimasi bobot dan biaya dengan paparan kimia moderat. Aluminium memenuhi syarat yang dibutuhkan dan seperti contohnya ringan, murah, kuat, akan tetapi perlu dilakukan anodize untuk mempunyai ketahanan korosi dan kimia. Yang kedua, ini kita analisa pemilihan bahan untuk komponen kedua, itu HEPA filter. Ini bagian non-logam, yaitu composite. Tahap pertama, translasi. Ini fungsinya untuk media filter udara untuk menangkap partikel submikron sampai 0,3 mikron. Kendalanya, ini harus serat pori sangat kecil, kekakuan lentur, tahan terhadap bahan kimia. Tujuannya meminimalkan hambatan udara atau meminimalkan massa jenis sekaligus memaksimalkan efisiensi filtrasi dan umur pakai. Variabel bebas pemilihan material dan ketebalan. Tahap kedua, kita lakukan penyaringan pada metode Hasbi, menyaring atau eliminasi material yang tidak tahan oksidasi atau pelarut, selulosa atau kertas biasa, dan polimer murah seperti nilon dan polister. Kita eliminasi karena akan terdegradasi oleh vaporized hydrogen peroxide atau pada suhu tinggi. Lalu tahap 3 ini kita lakukan ranking berdasarkan diagram perbandingan yang modulus yang dan density. Ini filter HEPA berbentuk lebaran yang dilipat. Lembaran ini bertindak sebagai pelat yang menerima beban tekanan seragam di aliran udara. Agar lipatan tidak kolaps, material butuh kekakuan spesifik yang tinggi. Jadi untuk indeks materialnya, ini kita menggunakan E pangkat 1/3 per rho. Ini kita ambil garis, kita geser lagi untuk mencari potensi untuk bagian yang memiliki ketahanan yang tinggi. Ini kita ambil daerah area komposat, yaitu di bagian kaca. Jadi kalau kita lihat pemetaan ini, jika dilihat dari plot modulus yang sama rohnya, logam memiliki modulus yang tinggi, tetapi density-nya juga sangat tinggi. Kalau polimer standar ini ringan, tetapi nilai E-nya sangat rendah. Jadi ditakutkan mudah melengkung atau kolaps.
Jadi pilihan terbaiknya eh, di kaca, gelas, atau seramik berada di area yang optimal. Jadi ini contohnya di borosilikat mikroglass menawarkan modulus yang sangat tinggi atau E saat dibuat menjadi matriks berongga kertas filter. Densitas bulknya turun drastis, tetapi serat individualnya tetap sangat kaku. Menjaga struktur pori tidak menyusut saat diantam tekanan udara. Material ini menang mutlak di plot stiffness dan cost. Kaca sangat kaku, inert secara kimia, dan yang paling penting teknologi manufaktur saat ini memungkinkan kaca ditarik menjadi serat dengan diameter mulai 0,1 hingga 10 mikrometer dengan biaya yang relatif murah. Sifat rapuh dari kaca diatasi dengan merangkai menjadi non-woven web yang memberikan fleksibilitas struktural. Yang kedua, kita analisa pemilihan proses untuk komponen pertama di Surreal Diffuser. Tahap pertama, translasi. Ini kita buat tabelnya, fungsinya untuk pengarah udara. Ini untuk constraint-nya. Ini materialnya aluminium plus anodize. Bentuknya ini sheet metal. Masanya kurang lebih 2 kilo. Dan luas minimum sectionnya 2 mili. Quality constraint-nya tolerance kurang lebih 1 mili. Dan untuk economic constraint-nya batch size ini di mass production. Objektifnya untuk minimize cost. Variabel bebasnya proses operasi, kondisi proses anti anti karat atau korasi, dan tahan bahan kimia. Yang kedua, ini kita lakukan tahap penyaringan, pilihan proses pembentukan berdasarkan material yang dibentuk. Ini kita lihat untuk satu dua, ini ya bagian sheet flat dan bagian metal. Jadi mungkin ada tiga untuk potensi untuk prosesnya, yaitu sheet forming, electromachining, dan conventional machining. Ini kita lakukan berdasarkan proses pembentukan berdasarkan berat, itu kurang lebih 2 kilo, ada di sini. Dan itu masih masuk di tiga proses. Kita lakukan lagi berdasarkan luas penampang 2 mili, dan hasilnya pun masih sama, tiga proses ini masih bisa kita gunakan. Dan berdasarkan tolerance berikut, dan potensinya masih sama, masih ada tiga proses. Dan berdasarkan batch, ini mass production. Oke, ini sudah terlihat untuk potensinya di bagian seed forming, karena nah, tahap 3 ranking. Ini kita lihat perbandingan biaya relatif yang Swirl Diffuser. Ini kalau kita lihat tabelnya, kita asumsi pembuatan produk itu 100.000 unit. Kalau dilihat untuk total biaya relatifnya, ini yang warna merah elektro, warna kuning konvensional machining, seed forming bagian biru. Mungkin kalau lihat awalnya ini biru lebih tinggi, namun jika dengan produksi yang lebih banyak, ini akan jauh lebih rendah. Jadi seed forming adalah metode yang paling ideal secara biaya machining seperti berdasar daripada machining seperti konvensional maupun elektro atau EDM. Kurang cocok secara ekonomi untuk volume yang besar. Mungkin untuk proses sekunderinya ini setelah seed forming harus dilakukan anodize. Anodize diperlukan untuk melapisi aluminium sehingga mempunyai kekuatan anti korosi dan cairan kimia yang lebih baik. Yang kedua, ini kita lakukan analisis pemilihan proses untuk komponen di HEPA filter. Tahap satunya translasi. Ini fungsinya penyaring udara. Technical constraint-nya materialnya microfiber atau fiberglass. Shape-nya ini kertas filter yang dilipat. Masanya kurang lebih 1 kilo. Minimum section-nya ini tingginya hampir 70 milimeter. Tinggi lipatannya untuk kualitas constraint-nya ini 0,1 mili.
Economic constraint-nya ini harus di mass production dan objektifnya ini minimize cost. Di variabel bebasnya proses operating condition harus kuat, high quality, sama filter maksimumnya 0,3 mikron. Kita lakukan tahap 2 penyaringan, pilihan proses pembentukan berdasarkan material dan bentuk. Saat kita analisa, mungkin dalam tabel ini tidak ada proses yang cocok dalam pembuatan composite fiberglass. Mungkin dalam pembuatan composite itu prosesnya sangat macam-macam beraneka macam dan sangat banyak. Untuk di dalam tabel ini hanya fokus dalam pembuatan bentuk, tidak berbentuk lembaran. Sehingga ini kita analisa untuk pembuatan media filter ini dilakukan dengan cara head wet light proses. Proses ini sangat mirip dengan pembuatan kertas. Ini serat kacanya dicampur dengan bahan pengikat air, lalu membentuk seperti bubur atau sluri. Ini yang akan dicampurkan, kemudian akan ditebar di atas sabuk berjalan yang berpori untuk mengalirkan air, lalu dipanaskan dan lalu dikeringkan melalui roll silinder panas hingga jadi lembaran kertas filter yang kuat. Yang kedua yang sangat penting ini dalam proses pelipatan, lembaran media filter yang sudah jadi tidak dibiarkan datar melainkan dilipat menjadi membentuk zigzag. Tujuannya memaksimalkan luas permukaan penyaringan di dalam ruang dimensi filter yang terbatas, sekaligus untuk mengurangi hambatan udara. Untuk menjaga agar lipatan tidak saling menempel saat terkena tekanan udara, produsen menyisipkan separator atau pemisah. Separator ini bisa berupa lembaran aluminium bergelombang halus atau menggunakan metode mini plate berupa garis-garis tipis dari lem panas. Dan tambahannya lagi, ini ada non-logam, lembaran filter yang dibuat dari microfiber kaca. Selain itu, di assembly menggunakan segel gel poliuretan di sepanjang parit bingkai logam. Saat rangka filter ditekan pada dudukan plafon, gel ini akan membungkus tepian dudukan secara sempurna, memastikan zero bypass, tidak ada udara kotor yang lolos dari celah. Kebocoran mikro pada segel ini bisa langsung memicu kegagalan standar kualitas dan berujung pada tindakan perbaikan sistematis atau KAPA. Tahap ketiga, kita lakukan ranking. Ini berdasarkan analisis, mungkin hanya ada satu proses yang cocok dalam pembuatan komposit fiberglass atau khususnya HEPA filter. Tetapi jika mau dibandingkan, mungkin ada cara lain, yaitu hand layup, pencampuran dengan cara manual. Asumsi pembuatan produk, mas produknya itu 100.000 unit. White light process adalah metode yang paling ideal secara biaya. Untuk ini simulasinya, yang warna hijau bagian proses otomatis, yang biru ini manual. Jadi mungkin kalau kita lihat hand layup mungkin akan digunakan jika mau melakukan improvement atau trial campuran. Hand layup bisa menjadi solusi untuk pembuatan komposit, tetapi mungkin hasil dari kualitas akan beda sangat jauh dengan proses mesin yang otomatis. Jadi kesimpulannya, penyaringan udara ruang steril menggunakan beberapa macam material, yaitu aluminium ditambah anodize atau anodized aluminium, composite fiberglass atau PU untuk silikon gel. Material ini digunakan karena harus memiliki standar yang kuat, tahan karat, tahan bahan kimia, dan kepresisian yang tinggi agar tidak ada partikel kecil yang dapat lolos ke dalam ruangan steril. Dalam pembuatan penyaring udara steril atau HEPA filter, proses pembuatan harus dilakukan secara mass production agar mendapat biaya per unit lebih rendah atau murah. Berdasarkan persyaratan tersebut, sehingga
sehingga proses seed forming dan weight light proses menjadi proses yang sangat tepat. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.